tanda kamu memiliki ikatan batin yang kuat dengan seseorang. Jadi sadar tidak sadar, kamu ketahui ataupun tidak, ada ikatan batin yang kuat antara kamu dengan seseorang. Apakah dia satu circle sama kamu? Apakah dia satu kantor dengan kamu? Apakah dia tetanggamu? Apakah dia teman sekolahmu dulu? Apakah teman kuliahmu dulu? Whatever lah. Yang pasti ada ikatan batin di antara kalian. Jadi coba amatin, pelajari. Siapa tahu dialah jodohmu yang terbaik. Oke? So, ada 10 tanda kamu memiliki ikatan batin yang kuat dengan seseorang. Nanti komen ya, kira-kira di poin yang mana yang kamu dapatin. Nanti komen ya, oke? Jadi yang pertama adalah kepikiran. Jadi tanda salah satu orang kalau punya ikatan batin itu kepikiran. Siang malam, mau tidur, di kantor, di kerjaan, dimanapun. Ketemu teman, selalu kepikiran. Salah satu tanda bahwa ada ikatan batin yang kuat dengan seseorang. Dan kamu itu kayak punya feeling juga bahwa dia juga kepikiran sama kamu. Nah, untuk itu coba pelajari, amati. Biasanya kalau kepikiran, entah kamu ataupun dia, ada niat untuk menghubungin. Nah, apalagi kalau dia kemudian menghubungi kamu rajin. Dan kamu juga klops dia gitu loh. Ya, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah kebawa mimpi. Jadi, baik kamu ataupun dia sering mimpi satu sama lain. Tentunya mimpinya yang benar ya, yang baik, bukan yang aneh-aneh, bukan yang neko-neko. Jadi coba ingat-ingat, berapa kali kamu kemudian mimpiin dia, dan berapa kali juga dia mimpiin kamu. Dan kan orang kalau mimpi nggak dibuat-buat. Mana ada orang mimpi dibuat-buat. Mimpi itu kan natural, datang sendiri, gitu loh. Jadi kalau kemudian kamu mimpiin dia berkali-kali, kan kamu perlu pertanyakan kenapa. Apalagi kalau dia juga mimpin kamu berkali-kali, kan perlu ditanyakan kenapa gitu loh. Karena itu sesuatu yang natural, gak bisa dibuat-buat. Jadi kalau sampai ke bawah mimpi, salah satu tanda ikatan batin yang kuat dengan seseorang. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga adalah rasa rindu yang begitu kuat. Baik rasa rindunya kamu ke dia dan rasa rindunya dia ke kamu, itu kuat banget. Bener-bener kuat banget. Dan sekali lagi, sebagai tanda bahwa ada ikatan batin yang kuat adalah rasa rindu. Gak ada orang dia bilang cintalah, sayanglah, inilah segala macam, tapi gak rindu, gak ada. Pasti kalau dibilang cinta, sayang, serius, pasti rasa rindu itu ada. Apalagi gak ketemu tuh udah berapa hari. Pasti. Jadi coba ingat-ingat ya, ingat-ingat seberapa kuat rasa rindumu dan seberapa sering, termasuk dia juga. Ya, itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat adalah trust, percaya gitu loh. Sebuah hal yang enggak kamu buat-buat, natural, kamu kayak percaya aja gitu loh. Kayak percaya bahwa dia ini baik, bahwa dia ini yang terbaik ya, bahwa dia ini bener, gak aneh-aneh, bahwa dia ini jodohmu atau apalah. Tapi kayak ada satu trust yang percaya gitu loh, sehingga kamu yakin aja gitu loh, gak ada curiga, gak ada ini segala macam. Nah, salah satu tanda ikatan batinnya itu percaya. Nah, kalau kemudian kamu kayak curiga-curiga, apa-apa curiga, negatifan, ya sulit lah. Dari mana ceritanya mau ada ikatan batin? Nah, sama dia juga gitu. Dia juga percaya sama kamu. Betul-betul percaya. Bener-bener percaya. Ya, itu yang keempat. Coba cek. Nah, kemudian yang kelima, tanda kamu memiliki ikatan batin yang kuat dengan seseorang.
Maka yang kelima adalah nyaman dan aman. Jadi kalau kamu ketemu tuh sama dia, ya, kamu tuh nyaman, aman gitu loh. Padahal mungkin ketemu juga baru kok, nggak lama. Tapi kok bisa ada rasa nyaman ya? Kok kamu rasanya aman gitu loh. Itulah yang disebut ikatan batin. Nah dia juga sama, nyaman, aman sama kamu. Nggak dibuat-buat, natural gitu loh. Nah coba ingat-ingat, pikir-pikir siapakah dia, siapakah orangnya. Yang kalau kamu ketemu, yang kalau kamu ngobrol, kamu nyaman dan aman. Nggak terpaksa, nggak dipaksa ya. Benar-benar nyaman dan aman banget. Coba ingat-ingat siapa orangnya dan gimana. Apa yang kamu rasakan sebenarnya. Itu yang kelima. Nah kemudian yang keenam adalah memahami tanpa banyak bicara. Jadi kamu itu kayak paham betul dia. Kayak paham betul. Dan memang seperti itu gitu loh. Dia juga memahami kamu. Sekalipun mungkin tidak banyak informasi yang kamu sampaikan. Tapi kayak kamu itu paham betul. Dan dia juga paham betul tanpa banyak bicara tentang kamu gitu loh. Nah itu yang disebut dengan ikatan batin yang berbicara. Saking kuatnya ikatan batin itu bisa satu sama lain saling memahami. Hebat ya? Hebat. Hebat banget justru. Untuk itu coba lihat seberapa dalam kamu memahami dia. Begitu juga dia seberapa dalam dia memahami kamu. Sebagai tanda ikatan batin itu bicara. Ikatan batin itu nyata atas kalian. Itu yang keenam. Nah, yang ketujuh adalah ibaratnya. Contoh, kalian udah dekat, udah kenal, udah ada komunikasi ya. Mungkin terjadi satu konflik di antara kalian. Miskomunikasi mungkin. Atau sebuah kesalahpahaman. Kalau seandainya terjadi konflik di antara kalian, yang terjadi adalah konflik itu konflik yang membangun. Membangun dia, membangun kamunya. Jadi justru ketika ada konflik itu ada nilai gitu loh. Dan itu salah satu ikatan batin yang kuat sebenarnya di antara kalian. Ada konflik pun, ada kesalahpahaman, ada masalah apa, justru itu membangun. Hebat ya. Itulah ikatan batin itu. Itu yang ketujuh. Nah kemudian yang kedelapan adalah adanya sebuah percakapan yang mendalam. Baik antara kamu dan dia, ataupun dia ke kamu. Percakapan kalian itu bukan percakapan-percakapan yang biasa. Bukan cuma guyonan. Tapi memang dalam. Contoh, kapan kamu akan menikah? Seperti apa tipikal kamu? Apa yang menjadi harapanmu? Apa yang menjadi goalmu? Itu kan dalam gitu loh. Dan percakapan itu satu sama lain kalian nyaman. Percakapan itu satu sama lain saling menikmati obrolan itu gitu loh. Karena memang ikatan batinnya udah kuat, udah real gitu loh. Itu yang kedelapan. Yang kesembilan, tanda kamu memiliki ikatan batin yang kuat dengan seseorang. Maka yang kesembilan adalah care. Peduli, betul-betul peduli. Kamu peduli sama dia, dia peduli sama kamu. Bukan cuma sekedar kasihan ya. Kasihan ya, iya ya, bukan sekedar itu. Tapi betul-betul care, membantu, menolong. Dan real yang dibantu, real yang ditolong. Sebagai tanda bahwa ikatan batin itu benar-benar kuat antara kalian. Tapi kalau kalian masa bodoh, gak peduli, cuek, ya dari mana ikatan batinnya? Gak ada. Jadi coba perhatikan seberapa care kamu sama dia dan seberapa care dia sama kamu. Itu penting banget ya. Itu yang ke-9. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah terbuka apa adanya satu sama lain. Tidak ada yang ditutup-tutupin, tidak ada yang dibohongin ya. Benar-benar terbuka apa adanya. Sebagai tanda memang ikatan batin itu kuat di antara kalian. Ya, kekurangan, kelemahan, ini segala macam jujur terbuka gitu loh. Sehingga makin kesini makin dalam memahami satu sama lain. Makin mengerti satu sama lain. Karena apa? Terbuka apa adanya.
Tidak ada yang ditutup-tutupin, tidak ada kepalsuan, tidak ada kemunafikan. Betul-betul apa adanya. Nah, dari 10 poin ini, yang mana yang kemudian yang kamu dapatin sebagai tanda kalian memiliki ikatan batin yang kuat? Coba komen ya. Oke? Ini boleh saya bagikan. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan jangan lupa untuk tetap semangat. God bless you.